lebih di kuartal kedua perekonomian itu akan mencapai bottom, kemudian mudah-mudahan tidak ada second wave, maka perlahan-lahan di kuartal ketiga, keempat, dan di tahun 2021 perekonomian akan semakin membaik. Dari segi arah sebetulnya ini masuk ke dalam perkiraan pemerintah. Akan tetapi memang kita berharap bahwa meskipun semua negara di kuartal ketiga masih kontraksi ekonomi, waktu itu kita masih berharap dan berusaha dengan berbagai stimulus fiskal dan juga bantuan dari stimulus moneter yang diberikan, kita masih berharap setidaknya mencapai zona positif meskipun kecil ataupun setidaknya 0%. Akan Mhm. tetapi memang kelihatannya kalau kita melihat, hasil-hasil dari, high frequency indicators yang memperkirakan kuartal ketiga, perbaikan ekonomi itu terlihat ya, karena purchasing, manufacturing index itu sudah di atas 50, kemudian berbagai survei konsumen itu sudah membaik, retail indicators juga sudah mulai membaik, kemudian kalau kita lihat di financial market, yield itu juga sudah kembali bahkan lebih kuat dibandingkan yield awal tahun sebelum pandemi gitu. Akan tetapi memang mencapai zona nol atau positif di kuartal ketiga sepertinya sulit. Akan tetapi sudah ada terjadi pembalikan ekonomi di kuartal tiga dan kita berharap perbaikan ekonomi ini akan terus menguat di kuartal keempat dan juga di 2021. Mhm. Kalau kita bicara mengenai, stimulus fiskal memang sudah beberapa sudah diberikan begitu ya, kemungkinan kemudian juga, sektor-sektor juga mungkin sudah merasakan secara real begitu ya, tapi kan ini memang konsekuensinya memang cukup tinggi. Sebenarnya kalau kita bicara waktu ini butuh berapa lama sih transmisi waktunya, sampai ini benar-benar, terasa begitu ya, sampai ke keseluruhan sektor sehingga akan terdampak juga pada rapot-rapot atau angka-angka yang bisa dikeluarkan juga nih, seperti apa Mbak Maisita? Nah, jadi sebetulnya kita lihat ada 2 variabel ya kalau kita mau melihat dampak ke perekonomian. Yang pertama adalah stimulus itu sendiri, kemudian yang kedua tentu saja demand gitu ya. Jadi kalaupun stimulusnya kuat tapi demand-nya ternyata lebih rendah dari perkiraan, maka hasil akhir dari output tentu tidak setinggi yang diharapkan. Nah, kalau kita lihat stimulus sebetulnya di kuartal 3 itu sudah terjadi percepatan, pengeluaran, dari pemerintah ya, baik itu transfer ke daerah maupun Perlinsos juga sudah cukup baik. Bahkan survei Bank Dunia mengatakan bahwa, Bank Dunia mengadakan 3 survei, yang pertama dilakukan di bulan Mei, kemudian, yang terakhir adalah di bulan Agustus. Kalau kita lihat dari survei pertama dan ketiga saja, sebetulnya cakupan Perlinsos yang di-cover itu sudah meningkat. Kalau kita lihat bottom 40% itu di survei pertama mencapai 80% dari bottom 40%, di survei yang ketiga sudah mencapai 90%. Memang tentu masih ada kendala data ya, masih ada masyarakat yang seharusnya mendapat, mungkin tidak tercapai dengan Perlinsos, akan tetapi mungkin juga, dapat, mendapatkan misalnya subsidi listrik atau dalam bentuk bantuan lainnya. Pemerintah terus melihat berbagai survei ini, kemudian kita memperbaiki cara mengeluarkan stimulus dan juga supaya, stimulus itu bisa, misalnya ada kekurangan dalam data atau dari percepatan juga bisa diperbaiki di periode berikutnya. Itu dari sisi Perlinsos. Yang Mhm. kedua kalau kita melihat dunia usaha. Nah, tentu, kita sudah tahu ya bahwa krisis kali ini berbeda dengan krisis dulu. Kalau dulu itu UMKM semacam shock absorber perekonomian. Sekarang UMKM itu justru yang terkena hit duluan dan Ya. juga lumayan paling kencang. Oleh karena itulah makanya program PEN menyasar ini dulu. Dan jangan lupa bahwa UMKM ini sudah mencakup sekitar 95% dari total sektorial yang ada di Indonesia. Karena kan perusahaan-perusahaan besar itu hanya kurang dari 1% ya dari total unit usaha di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berusaha memberi bantuan sebanyak mungkin kepada sebanyak mungkin beneficiaries.